Yang pertama ya. Kelihatan soalnya ya. Nah, nilai dari A ditambah C tambah D. Ya, jadi A, C, D itu sudut ya. Kita cari besarnya masing-masing dulu sudutnya. Ya, baru kita jumlahkan. Yang pertama dari yang A dulu. Oke. Yang sudut yang 70 derajat yang sini dengan sudut A ini. Nah, pertama hubungannya apa ini mereka berdua? Garis lurus. Sudut Hubungannya? Bukan. Oh, bertolak belakang. Iya, bertolak belakang. Iya, mereka itu bertolak belakang. Nah, karena bertolak belakang, maka besar sudutnya gimana besar sudutnya? Sama. Sama ya. Oke, karena sama maka sudut A-nya sama dengan 70 derajat. Oke, kita udah nemu satu. Ya. Yang sudut 70 dengan sudut A bertolak belakang ya. Jadi besarnya 70 derajat yang A. Sekarang yang C. Nah, yang C. Antum lihat. Yang C dengan yang 52. Hubungannya apa kira-kira? Ini? Apa? Berpelurus. Berpelurus. Iya, benar. Berpelurus. Ya. Karena berpelurus, efeknya bagaimana? 180 derajat. Kalau diapain 180-nya? Kurang. 180 kurang 2. Enggak, 180-nya itu kalau diapakan? Di jumlah. Iya, di jumlah ya. Berarti sudut yang C ditambah 52 derajat adalah 180 derajat. Atau kalau kita mencari C saja, berarti 180 derajat kurangi 52. Berapa? Berapa derajat ini? Coba. 128. 128 derajat. Oke, sekarang yang D. Yang D dengan yang 100 nih, hubungannya apa? Bertolak belakang. Iya, bertolak belakang. Ya. Jadi 100 derajat. Nah, sekarang tinggal kita jumlahkan A tambah C tambah D. 70 ditambah 128 ditambah 100. Berapa derajat jumlahnya? 298 derajat. Oke, bisa ya nomor 1? Insyaallah. Udah ya, diingat ya. Di sini kita menggunakan bertolak belakang, berpelurus ya. Ada yang mau tanyakan di bagian nomor 1 ini? Kalau nggak ada, kita akan lanjutkan ya ke nomor berikutnya. Nah, besar penyiku dari sudut SQR. Sudut SQR. Tapi penyikunya, penyiku sudut SQR. Berarti yang ditanyakan ini maksudnya sudut apa? Q. Sudut? Q. Q, ya Q ada 2 nih. Ini sama SQR. ini. Q bawah. Yang mana? 3X plus 5 itu. Yang atas apa yang bawah? Bawah. Coba baca lagi kalimatnya. Oh, penyiku. Ya, penyiku ya. Jadi yang atas. Yang atas sudut apa itu? Nama sudutnya coba. 3 huruf. PQS. Iya. PQS. Jadi ini yang ditanyakan. Sudut PQS. Ya, jangan nanti kejebak sama ini. Padahal ini ada kata-kata penyiku. Udah, masih proses. Ya. Oke, sekarang kita cari dulu X-nya ya, karena itu masih dalam X ya. Kita cari X-nya. Di sini sudut yang PQS dengan SQR itu adalah saling berpenyiku ya. Maka jumlah total sudutnya berapa?
90. 90. Jadi sudut PQS ditambah sudut SQR itu adalah 90 derajat. Ya. Jadi di sini Ustaz, tadi karena berpenyiku besar sudutnya 90 derajat ya? iya. Karena saling berpenyiku, jadi jumlah besar sudutnya 90 derajat. 6X ditambah 4 ditambah 3X tambah 5 derajat. Nah. Oke, karena ini penjumlahan semua, bisa kita gabung yang X dengan yang X ya. Langsung seperti ini. Nah, kalau antum mau langsung jadinya 9X ditambah 9 juga boleh ya. Waalaikumsalam. Oke, 9X ya. 90 kurangi 9 ya. Ini pindah ruas yang 9 derajatnya. Berarti bisa 80 sah. Berarti X adalah 81 bagi 9. Berapa derajat? 9. 9 ya. Berarti yang PQS itu yang mana? Yang ini ya. Berarti 6 dikali 9 ditambah 4 derajat. Berapa? Ya, mungkin 28. Ya. Mungkin terus dulu ininya ya. 6 dikalikan 9 tambah 4. Jadinya ini 54 ya. Ditambah 4. 58 derajat. Ada yang mau ditanyakan di nomor 2 di bagian yang ini? Ada? Halo, yang lain? Ada mau tanyakan? Wahyu mungkin? Atau Ilyas? Atau Aal? Sihab atau Sihab? Ada mau tanyakan? Ini Syuta belum masuk ya? Ayolah, ngomong ya. Jangan diem bae ya. Oke, kita lanjut deh. Kalau nggak ada yang tanya, ya. Kemarin kayaknya ada yang tanya, tapi sekarang malah diem. Nah, terus berikutnya, yang ini perhatikan. Sudut BCA besarnya berapa? Ya. Sudut BCA itu yang ini. Nah, yang ini. Oke. Sebelum ke sono, ingat ya, kalau kita berurusan dengan segitiga, ya, berkaitan dengan sudut, kita harus ingat, ya, ingat sesuatu ya. Ingat apa? Ya, ingat bahwa jumlah besar sudut dalam segitiga itu berapa derajat? 180. Nah, ini harus kita ingat ya. Nah, jadi ketika melihat segitiga seperti ini, udah ada satu yang ditanyakan ini, ya kita usaha cari yang ini dulu, biar kita bisa untuk mengurangi ya. Sekarang kita kurang yang ini dulu. Nah, oke, sudut yang ini dengan yang ini itu saling apa? Saling? Berpelurus. Iya, berpelurus ya. Ini itu berpelurus. Ya. Ya, karena efek berpelurus apa? Bagaimana? Dikurang 180. Iya. Bukan dikurang ya. Tapi 180-nya yang dikurang. Ya, berarti kalau mencari sudut yang
ABC itu 180 derajat, kurangi sudut yang CBD atau yang 112 itu. Nah, jadinya berapa derajat ini? 68. 68 derajat. Oke. Berarti kita bisa mencari yang ditanyakan. Oke. Kalau Anda tulis ya, berdasarkan yang jumlah besar sudut dalam segitiga, itu bahwa sudut yang A, sudut yang di B, B yang dalam ya, sama yang di C, yang dalam itu jumlah totalnya 180 derajat. Tapi kalau ketemu Anda mau langsung ya, bisa seperti ini. Sudut BCA adalah 180 derajat, kurangi sudut yang CAB, dikurangi lagi sudut yang ABC. Ya. Jadi 180 derajat, kurangi yang 42 derajat, kurangi lagi yang 68 derajat. Oke, berarti ini 110 derajat. Berapa derajat? 70. 70. Ini kok nge-lag. 70 derajat. Ada jawabannya? Ada ya? Oke, ada yang mau ditanyakan yang ini? Ada yang mau ditanyakan? Nah, ya, jadi kita langsung tertuju ya. Kalau ada segitiga, wah pasti ini jumlah sudutnya totalnya 180 derajat. Nah, tinggal kita bisa mencari pendukungnya ya. Yang satu sudutnya udah ada, yang satu belum, yang satu ditanyakan, cari yang belum ini. Ternyata ada clue-nya di situ ya. Itu dia bersebelahan berlurus dengan yang 112 derajat ya. Berarti tinggal kita kurangkan. Oke, lanjut kalau nggak ada yang tanya. Oke, nah perhatikan besar sudut P3. Sudut P3. Nah, yang Anda mau tanyakan, sudut P3 dan P4 yang 74 ini itu ada hubungan langsungnya atau tidak? Hubungan langsung 74 sama 3. Ya, itu kayak berpelurus, bertolak belakang, sehadap, dan macam-macamnya itu. Nah, ada hubungan langsungnya enggak? Hubungan sudut itu antara yang sudut yang P3 sama yang 74 derajat. Ada hubungan langsungnya apa enggak? Ada enggak? Ada kayaknya. Apa? Kalau ada apa? Nggak tahu. Namanya. Ya, harus tahu. Jadi, lihat lagi kemarin. Coba urut dari awal ya. Berpelurus apa enggak? Enggak. Enggak. Berpenyiku? Enggak. Bertolak belakang? Enggak. Sepihak? Enggak. Dalam berseberangan? Enggak. Luar berseberangan? Enggak. Dalam sepihak? Enggak. Luar sepihak? Enggak. Enggak. Ternyata enggak ada hubungan langsungnya. Terus bagaimana? Nah, kalau nemu yang seperti ini, kita cari akal ya. Kita akalin ya. Nah, bagaimana caranya biar 74 ini bisa masuk ke dalam salah satu yang tadi kita hubungan sudutnya ya. Oke. Tetangganya P3 itu ada P1, P2, dan P4. Di sini. Nah, kita bisa manfaatkan semua. Ya, kita bisa manfaatkan semua. Tapi di sini Anda pengen satu saja. Ya. Anda pengen satu saja, ya. Tunjukin ke kalian. Antum lihat sudut yang 74 dengan sudut yang P4. Ada hubungannya enggak? Enggak. Coba. 74 sama 4. Yang 4 ini Sehadap. ada hubungannya enggak? Ada. Apa hubungannya? Sehadap. Hadap. Sehadap.
Oke, sekarang kalau sehadap itu mengenai besar sudutnya bagaimana? Sudutnya sama besar. Sama besar. Oke, berarti di yang 4 ini sudutnya juga 74 derajat. Oke ya. Nah, sekarang 4 dengan yang 4-nya kita udah tahu ya 74 derajat. 4 dengan yang 3 hubungannya apa? Hubungan sudutnya apa? Yang 4 dengan yang 3 hubungannya? Kayak tadi soal sebelumnya. Apa? Berpelurus. Iya, Lurus. berpelurus. Nah, karena berpelurus, maka sudut yang P4 ditambah sudut P3 itu jumlahnya 180. 180 derajat. P4-nya kita udah punya sudutnya 74 derajat. Nah, berarti kita bisa mencari sudut yang P3. Nah, berarti sudut yang P3 itu 180 derajat kurangi 74 derajat. Berapa? 106. 106 derajat. Ada jawabannya? Ada. Yang C ya. Nah, itu salah satu caranya ya. Jadi, kalau tidak punya hubungan langsung di situ, kita carikan hubungannya. Ya. Ya. Kan yang nggak ada hubungan langsungnya cuma dengan 3. Tapi dengan P4, P1, bahkan P2 itu punya. Nah, hubungkan dulu dengan mereka yang punya dulu. Nah, baru kita hubungkan dengan yang 3. Ya. Oke, jadi kita bisa pakai cara yang lain. Misalkan kita hubungkan yang ini dengan yang ini dulu. P1 dengan 74 ini. Ini adalah luar sepihak. Nah, luar sepihak itu tentang besar sudutnya ya, itu kalau dijumlahkan 180 derajat. Berarti kalau kita cari di sini itu bisa ketemu 106 derajat. Nah, baru yang P1 kita hubungkan dengan P3, dia bertolak belakang. Ya, bertolak belakang itu besar sudutnya sama, maka di sini ikut juga 100. Nah, sama ketemunya. Ya. Kalau antum coba hubungkan dengan yang P2 misalkan. Nah, dia itu luar berseberangan. Luar berseberangan, besar sudutnya sama, berarti di sini 74. Nah, baru kita hubungkan 2 dengan 3. 2 dengan 3 itu berpelurus. Caranya sama kayak yang ini. Nah, itu ya. Jadi, untuk permasalahan seperti ini, ada banyak jalur untuk menyelesaikan. Cuma di sini yang anak contohkan satu aja. Yang lainnya, antum bisa ini sendiri ya. Misalkan antum nanti catat pakai jalur yang P1 boleh. Silakan. Jadi nggak harus jalur yang sehadap doang. Enggak, yang lainnya masih bisa. Ada mau ditanyakan? Ayo ya, interaktif dong ya. Aneh jangan kayak radio dong. Kayak radio rusak lagi kan. Mana tadi? Oke, sekarang nomor selanjutnya. Nah, di sini ini yang menarik nih, perhatikan. Ada 2 garis sejajar, ada titik M, L, dan K. Nah, di situ ada sudutnya 40 derajat. 40-nya itu yang di sini ya. Itu tulisannya kurang ke dalam. Nah, terus yang di bawah itu 53 derajat yang di sini. Nah, terus kita disuruh mencari yang X. Caranya bagaimana? Ada yang pernah mungkin mengerjakan seperti ini? Enggak. Belum? Ya. Oke.
kalau menemukan yang seperti ini ya, antum buat dulu perpanjangan garis. Garis yang mana ya terserah antum. Yang kira-kira nanti bisa membantu. Ya. Oke, atau yang kedua adalah buat garis bantu. Nah, garis bantu ini ya bisa jadi perpanjangan garis tadi atau sebuah garis yang baru. Ya. Oke, kita akan mulai dari yang pertama. Saya akan buat garis bantu dulu ya. Untuk lebih bisa kita memahami soal ini ya. Pertama, kita kan berkaitan dengan garis sejajar yang dipotong oleh satu garis lurus. Garis sejajar ini udah ada, tapi yang dipotongnya masih belum kelihatan. Nah, saya akan coba perpanjang garis KL. Ya, garis KL ini, ya biar seolah-olah seperti, nah, biar lebih yakin. Nah, kalau sudah seperti ini ya, ini seperti pada yang sebelumnya. Ya, ada sebuah garis jajar yang dipotong oleh garis yang lurus ya. Nah, dari sini kita bisa mulai mencari jawabannya pelan-pelan. Perhatikan dulu. Perhatikan. Nah, yang kita carikan yang X derajat ini ya, yang X-nya berapa? Nah, perhatikan, yang X dengan yang sebelahnya ini, sudut yang baru ini, yang baru terbentuk ini di sini, itu hubungannya apa? Berpelurus. Berpelurus. Kalau kita bisa mencari sudut yang di sini besarnya, kita juga akan bisa mencari nilai X. Sudut yang di X ini kita juga akan tahu. Ya. Maka dari itu, kita akan mencari sudut yang di sini. Tapi pertanyaannya, ini kan ada segitiga ya. Ada segitiga yang ML sama titik baru di sini nih, ada sebuah segitiga. Nah, kita nggak bisa mencari sini karena baru ketemu sini aja 40. Sedangkan yang di sini belum ada. Ya. Yang ada titik 2 ini belum ada. Nah, bisakah kita mencari ini? Ya. Biar kita ketemu yang di dekatnya X itu. Nah, sekarang kita akan mencari yang di tanda tanya ini. Nah, kita akan manfaatkan garis bantu yang kita buat tadi. Coba antum lihat. Tanpa antum melihat garis ML coba atau LM, jangan antum lihat dulu, tapi antum perhatikan tuh. Garis yang hijau panjang ya, itu kan memotong garis sejajar. Nah, cara mencari yang di sini itu bisa nggak? Dan kita diberi bantuan ini. Oke. Kita diberi bantuan 53 derajat. Jadi, kita coba hubungkan sudut yang di sini dengan yang 53 derajat ini, yang di sini. Ini hubungannya apa? Adakah? Seperti ini. Di sini dan di sini. Cuma itu miringnya miring banget jadinya. Nah, itu saling apa? Sudut yang? Sudut? Sudut apa? Dalam berseberangan. Dalam berseberangan, ya betul. Dalam berseberangan. Ya. Oke. Nah, kita udah temukan hubungannya. Ini hapus dulu ini ya. Oke, berarti yang ini ya dengan yang ini adalah dalam berseberangan. Karenanya dalam berseberangan itu besar sudutnya bagaimana? 180 ya? Dalam berseberangan besar sudutnya bagaimana? Sama. Coba lihat. Sama. Sama. Maka besar sudut yang di atas ini berapa derajat? 53. Iya, 53 derajat. Sama ya. Oke, ya. Nah, itu udah ketemu. Apa? Itu 40 derajatnya itu di sudut M kan? Iya, yang di sini. Ini 40-nya di sini. Karena kira itu di F.
Nah, bukan. Ya. Oke, kita udah ketemu ini. Nah, berarti angin segar ya. Kita bisa menemukan yang di sini. Nah, berarti yang di sini itu berapa? 180 derajat kurangi 40 40 kurangi 5 3. Berapa derajat? 12. 53. Bukan. 180 kurangi 93. Berapa? 87. Berapa? 87. 87 derajat. Oke. Nah, sekarang udah ketemu 87 derajatnya. Sekarang kita kembali ke yang ditanyakan. Bisakah kita menemukan X-nya kalau yang sebelahnya itu udah ketemu? Nah, ingat ya, ini dengan ini adalah berpelurus, maka kalau dijumlah itu 180 derajat. Berarti mencari X itu adalah 180 derajat kurang berapa? 87. 87, betul. Ya, berapa jadinya? 93. 93. Ada jawabannya? B. Yang B. Nah, oke, ini alternatif pertama. Ya, kita pakai yang ini tuh, ya, buat perpanjangan garis. Oke, sekarang Ane akan coba buatkan, ya, pakai cara yang garis bantu. Tapi garis bantunya ini bukan hanya perpanjangan, tapi dia benar-benar suatu garis yang baru. Ya, oke. Ini Ane buatkan garis. Ini anggap aja, ya, kalau dikasih tanda seperti ini itu maksudnya adalah sejajar. Nah, Ane buatin yang ya mirip-mirip ya, walaupun nggak sama banget. Kira-kira seperti ini. Oke. Di sini titik M, ini 40 derajat. Di sini ada titik L, terus di sini K. Di sini ada 53 derajat. Di sini X. Ini yang ditanyakan. Nah, saya akan buat garis bantu. Garis bantunya Ane buatan seperti ini. Oke, Ane buatin garis bantu di sini. Nah, garis ini adalah garis yang jelas garis lurus dan dia posisinya tegak lurus. Baik yang di sini maupun di sini, itu tegak lurus. Apakah bisa terjadi? Bisa ya, karena kedua garis ini sejajar. Jadi kalau yang satunya tegak lurus, maka yang satunya pasti ikut tegak lurus juga. Nah, oke. Nah, berarti sudut yang baru ini di sini udah jelas adalah 90 derajat. Yang di sini juga 90 derajat karena siku. Nah, sekarang antum perhatikan. Ini ada sudut. Di sini sudut yang X, ini sudut juga. Ketiga sudut ini kalau dijumlahkan berapa derajat? Coba. Berapa derajat kalau dijumlahkan ketiganya? Lihat, dia membentuk garis apa? Sudutnya kan jadi satu, tapi bentuk garis apa itu, lihat? Bentuk garis? Garis apa? Bertolak belakang, bukan ya? Enggak, Anda tanya membentuk garis apa coba? Oh, Garis? Erlangga, bentuk garis apa, Erlangga? Garis apa itu? Bentuk garis apa? Antum lihat coba tuh. Bentuk garis apa? Ini yang warna oranye nih, Ane
Titik-titikin tuh. 3 ini. Ketiganya itu kalau dijadiin satu membentuk sudut apa? Atau garis apa? Ini kelihatan nih, ini sama ini kan jadi satu. Jadi garis apa itu? Lancip. Membentuk sudut Lancip. kok lancip? Ya ini ketiganya lancip, tapi kalau digabungin jadi Penyiku. jadi sudut Sudut. Sudut. Siku-siku. sudut apa? Berpelurus. Iya, betul. Ya, dari sudut lurus atau ketiganya itu saling berpelurus. Ya. Ya kan dia sampingnya ada garis tuh lurus kan hijau tuh. Nah, berarti otomatis dia membentuk sudut 180 derajat. Nah, kalau kita bisa mencari yang di sini dan yang di sini, kita bisa menemukan yang ditanyakan. Oke. Nah, untuk menemukan yang di sini dan yang di sini, ya antum lihat ini adalah segitiga. Ya, ingat, segitiga jumlah besar sudutnya adalah 180 derajat. Maka ya kita bisa mencari di sini. 180 derajat kurangi 40 kurangi 90. Sudah tersedia itu kan ada 40 ada 90. Berapa derajat berarti ini? 100. 50. 5? 50 kan? 50 betul ya. Nah, sekarang yang di sini. Sama 180 kurangi 90 kurangi 53. Berapa nih? 43. 37. 37 ya yang benar ya, 37. Oke. Oh, jatuh. Nah, berarti kita bisa mencari yang X-nya. X adalah 180 derajat ya, kurangi 50 kurangi 37. X-nya 180 gimana? Kenapa? 180-nya dari mana? Nah, kan tadi Oh iya, iya. berpelurus ini tiga-tiganya ya, membentuk sudut 180 derajat ya. Ya, berarti ini 180 kurangi ini 87. Berapa? 93. 93 Derajat. derajat. Sama kan ketemunya kan? Nih. Nah. Oke. Jadi antum bisa pakai dua cara ya. Bisa ya. Nah, silakan mau pakai cara yang mana. Kalau mau cara lain bisa aja, misalkan yang kita perpanjang ini. Nih, gini. Ya, yang ini juga diperpanjangin biar ketemu. Itu juga boleh. Ya, bisa aja, ya. Oke. Kira-kira gimana untuk yang soal yang ini? Sulit. Sulit, ya. Jadi kita usaha dengan perpanjang garis dulu, ya. Kenapa diperpanjang garis? Karena untuk memudahkan kita memahami soalnya, ya. Apalagi kita berkaitan dengan garis sejajar yang dipotong garis lurus, ya biar seperti itu. Oke, itu cara yang kiri. Untuk cara yang kanan, kita buat seolah-olah ada garis baru di situ ya. Kita garis baru. Nah, dari garis baru tersebut akan ada dua segitiga di situ. Nah, kita udah tahu bahwa segitiga itu jumlah totalnya 180 derajat. Sudut-sudutnya ya kalau dijumlahkan. Nah, kita bikin garis itu tegak lurus. Berarti udah langsung ketemu 90 derajatnya. Nah, di situ udah dikasih modal dua sudut lagi ya. Masing-masing untuk masing-masing satu segitiga. Jadi kita bisa mencari sudut yang satunya lagi. Nah, ternyata dua sudut yang belum diketahui dan satu sudut yang ditanyakan itu dia berpelurus ya. Tinggal kita cari untuk
mencari X-nya. Mau pakai cara yang kanan, yang kiri, silakan. Ya, kalau cara yang kiri itu lebih mirip ke materi yang lagi dibahas karena itu berkaitan dengan ada apa namanya berpelurus ya, dan ada dalam berseberangan. Kalau yang kanan ada juga ya di berpelurusnya, cuma di sini lebih banyak pakainya yang ke segitiga ya, segitiga ya, sudut siku-siku ya, tapi tetap masih berhubungan ya dengan sudut dan hubungan antar sudut. Oke, nah nanti bisa diulang lagi ya videonya ya kalau antum ini butuh ulang ya, diperhatikan dengan seksama ya. Nah, sekarang ini ada juga ini yang menarik ya. Nah, ini di sini benar-benar kita dituntut untuk mengingat apa saja hubungan antar sudut dan bagaimana konsekuensinya terhadap besar sudutnya. Ya. Oke. Di sini ada keterangan tulis ya. Kalau misalkan ini soalnya dalam bentuk offline ya, apa hard copy gitu kan. Nah, antum bisa tulis aja di situ. 95. Kalau enggak misalkan ini soalnya online ya antum bikin gambar lah sendiri ya. Nggak perlu bagus-bagus banget, yang penting mirip ya. Nah, yang sudut nomor 1 95. Sudutnya nomor 2 110. Nah, kita dikasih modal ini 2. Yang ditanyakan adalah sudut nomor 3. Ini yang ditanyakan. Oke. Nah, sudut nomor 3 ini dia berada di dalam segitiga. Di segitiga itu ada sudut yang nomor 3, sudut nomor 5, dan sudut nomor 6. Nah, berarti untuk mencari yang 3, ya tidak lain kita harus mencari besar sudut yang 6 dengan yang 5 ini. Nah, bagaimana caranya kita mencarinya? Kita manfaatkan yang sudah diberikan soal. Di situ ada 95 dan ada 110. Oke, yang paling cepat yang bisa kita cari dulu yang ini. Lihat, yang 6 dan yang ini, itulah hubungannya apa? Berpelurus. Iya, berpelurus. Ya. Berpelurus, yang 6 sama 2. Maka, untuk mencari sudut yang 6, itu adalah 180 derajat, kurangi 110. Berapa? 90. Berapa? 70. 70. Nah, sudah ketemu 1. Sekarang yang 5. Oke, yang 5. Yang 5 itu kita hubungkan dengan yang 6 nggak bisa. Yang dengan yang 2 juga nggak bisa, nggak ada hubungannya. Sekarang kita bisa pilih hubungan dengan yang 4 ataupun yang 1 yang sudah ada sudutnya itu, udah ada besar sudutnya sekian. Nah, coba hubungkan dengan yang 1, 5 dengan yang 1, ada hubungannya nggak? Ada. Apa? Dalam berseberangan. Berseberangan. Iya, dalam berseberangan. Itu yang 1. Besar sudutnya bagaimana kalau dalam berseberangan? Sama. Sama. Maka sudut yang 5 itu adalah 95 derajat. Oke, terus sudut yang 4 ini buat apa? Ditulis-tulis tapi kok nggak dipakai? Ya, bisa saja seperti itu di soal ya. Cuma buat tambahan aja di situ ya. Tapi kalaupun dipakai bisa juga. Ya, dipakainya gimana? Lihat. 5 dengan 4 itu adalah sudut yang sehadap. Otomatis sudut yang 4 itu sama aja sudut yang 5. Karena besar sudutnya sama. Lah, 1 dengan yang 4 itu hubungannya bertolak belakang. Yang 4 itu besarnya 95 juga. Lah, ketika 4 sama dengan 5, maka, wah, paling nge-lag ya? Enggak, tadi ngetes. Aneh ulangi ya. Jadi kalau mau pakai yang 4,
bisa saja, perhatikan. 4 dengan 5 itu sehadap. Berarti sudut yang 4 sama dengan sudut yang 5 besarnya. Nah, sudut yang 4 yang berapa? Dia bertolak belakang dengan 1. Bertolak belakang, besar sudutnya sama. Berarti yang 4 ini 95 derajat. Ketika yang sudut yang keempat ini 95 derajat, maka sudut yang 5 juga 95 derajat. Itu ya. Kalau lewat jalur itu bisa dipakai. Tapi kalau tadi yang kita pakai jalur yang lebih singkat ya. 1 dengan 5 dalam perseberangan. Bisa langsung ketemu. Oke. Nah, sekarang dalam segitiga yang ada sudut tiganya ini kita udah ketemu loh. Ya. Udah ketemu yang 6-nya ada, yang 5-nya ada. Berarti untuk mencari sudut yang ketiga tinggal 180 kurangi sudut yang kelima, kurangi sudut yang 6. 180 derajat kurangi 95 kurangi 70 derajat. Berapa? Berapa derajat? 15. Berapa? 15. 15 derajat. Oke ya. Ada jawabannya? Ada. Mana nih kursornya? Oke, gitu caranya ya. Jadi satu-satu pelan-pelan ya. Kita harus pelan-pelan ya. Ingat, angka 3 berada dalam segitiga. Wah, tetangga sudutnya ini ada 5 sama 6. Nah, kita harus cari nih biar bisa ketemu angka 3-nya. Ya, sudut yang di 3 harus bisa ketemu. Nah, yang 6 oh ada sebelahnya. Yang 2 nih 10 bisa dicari. Yang 5 cari hubungan dengan yang tadi diketahui ya. Ya, biar bisa dipakai tuh. Ternyata pakai kan? Ada yang mau ditanyakan? Ustaz, itu 110 kurang 95 bukan 15 juga, Ustaz. 110? Kurang 95. 15 juga ya. Bukan. Mana? Itu kan jawabannya 15. Heeh. 110 dikurang 95. Ini juga 15 juga, Ustaz. 110 kurangi 9? 5. Oh, 15 juga. Iya, cuma kalau ngurangin seperti itu kan nggak sesuai dengan kaidah ya. Karena nanti apa? Kalau di antum ngurangin seperti itu, kaitannya apa? Yang sudut 6 sama 5 bisa ketemu yang 3, kaitannya apa? Kan nggak mesti. Ya, nggak mesti ya, nggak mesti di situ. Mungkin ini pas aja kebetulan ya. Nah, tapi secara kaidah yang benar adalah ketika sudut dijumlahkan itu 180 derajat. Maka mencari sudut yang salah satunya ya tinggal 180 derajat kurangi 2 sudut yang tersedia. Gitu ya nak ya? Oke. Karena kalau antum diterapin di yang lain bisa jadi berbeda ya. Hitungan yang tadi antum maksud ya. Misalkan nih ada segitiga misalkan. Segitiga. Misalkan di sini 90, di sini 60, misalkan di sini misalkan yang ditanyakan gitu kan. Nah, harusnya berapa isinya ini? 30 ya. Nah, ternyata tinggal ngurangi ini. Oh, pas 30. Nah, ya ini pas lagi ternyata. Tapi gini nak, dalam matematika itu boleh saja kalau kita punya cara singkat ya. Tapi asal sudah teruji ya. Sudah teruji. Kalau antum sudah teruji, ya misalkan ini antum buat seperti ini, ngasal. Buat lagi segitiga, misalkan ini dibiarin kosong, di sini 90, sini 50 misalkan. Ternyata sini itu adalah jarak dari sini ke sini. 40. Oh, antum udah coba lebih dari 3 kali misalkan. Ternyata cara yang antum pakai itu betul. Silakan antum pakai terus, nggak apa-apa. Ya, kayak tadi misalkan
110 kurangi berapa tadi di bawah? 95 ya. Nah, itu ya bisa saja. Cuma yang tadi Anda lihat itu, kalau Anda ingat yang tadi itu 110-nya itu kan di atas ya, di luar segitiga kan? Ya. 110-nya di luar segitiga. Nah, jadi mungkin yang lebih tepat, nah, itu yang tadi 95 sama yang 70 kali. Tapi hubungannya nyambung nggak itu? 95 kurangi 70 berapa? 25 ya? 25. Ternyata besar surutnya tadi berapa? 15. Beda ya? Beda. Beda. Ya. Gitu ya, Nak ya. Jadi memang butuh apa namanya? Ada sesuatu yang bersifat umum, ada beberapa cara yang bersifat dia khusus ya. Ada juga. Ini nggak tahu nih, yang aneh contohin aneh ngasal, tapi jaraknya ini sesuai nih sama yang ditanyakan. Tuh, ini juga. Ya, tapi kalau yang tadi kok beda ya? 95 70. 15 ya? Padahal jarak ini sama sini beda kan? Beda. Nah. Oke, ini 15 ya? 15 sama 95 110, ya kan? Nah, ini beda kan? Nah, beda kan? Beda. Tapi yang ini tadi ini sama terus nih. Nah, maka cara yang Anda pakai yang Anda contohin ini bisa saja berlaku untuk yang kondisi-kondisi tertentu. Tapi kondisi yang tadi yang di soal itu beda. Sedangkan yang tadi siapa yang tanya? Itu 110-nya itu di luar, Nak. 110-nya kan di sini kan? Tuh. Ya. Oke. Semoga bisa menjawab. Ini cara kerjanya tadi gimana? Cara nyari kui-nya itu? Yang mana? Yang cara nyari kui. Q. Ya, Q maksudnya Q. Ki. Mana Ki? Oh, ini. Iya. Ini belum dibahas ya. Oh, belum dibahas. Belum bahas Oh, ya. tadi Ustaz udah bilang selama kamu bisa mengerjakan. Belum, ini yang tadi antum tanyakan, yang tanya tadi. Nah, berarti kan ini nggak ada X-nya ya. Kalau ada X-nya jadi aneh. Oke. Sudut yang Ki, nah ini sama kayak yang tadi di awal, yang soal keberapa gitu. Yang dia tidak punya hubungan langsung. Coba, ada nggak hubungan langsungnya antara ini dengan yang Ki? Dalam berseberangan? Dalam perseberangan enggak. Harusnya kalau dalam perseberangan di sini. Berlurus enggak, bertolak belakang enggak, berpenyiku enggak, sehadap bukan, bertolak belakang bukan, apa? Dalam perseberangan bukan, luar perseberangan bukan, dalam sepihak bukan, luar sepihak juga bukan. Nah, kalau seperti ini kayak tadi, kita akalin nih, ya. Cari posisi yang bisa berhubungan, baik dari sisi Q-nya maupun dari sisi yang 112 ini. Oke. Cara yang aneh pakai gini, Nak. Perhatikan. Sudut yang mana yang mau pakai ini? Nah, sudut yang 112 dengan sudut yang di sini. Itu sudut yang bagaimana? Hadap. Hadap. Kalau sehadap berarti besar sudutnya? Sama. Berarti di sini 112 derajat. Oke. Dari sudut 112-nya yang baru ini, hubungannya apa? Yang Q dengan yang ini? Berlurus. Lurus. Iya. Berpelurus. Nah, ketika berpelurus, maka mencari sudut Q itu tinggal 180 derajat kurangi 112. Ketemu berapa? 6? 8? Udah, selesai.
Nah, cara yang lain ya, yang lain bisa antum gunakan gini. Sekarang tadi kan yang aneh pindah yang 112-nya ya. Sekarang yang Q-nya. Sudut yang Q dengan sudut yang di sini itu besarnya Sama. sama karena dia sehadap juga. Berarti aneh taruh sini. Nah, sekarang Q dengan ini sama-sama berpelurus. Ujungnya sama, 180 kurangi 112 derajat. Atau misalkan Q-nya aneh pindah ke sini. Nah, ini kan Q yang di sini dengan yang di sini itu dalam sepihak. Dalam sepihak, nah tetap berarti besar sudutnya bagaimana gitu. Apakah sama apa enggak? Oh 180, tapi kan sama-sama belum ada sudutnya, udah nggak usah dipakai kalau malah bikin pusing. Sekarang, kalau 112-nya saya taruh dengan yang di sini. Ini hubungannya kan luar berseberangan. Luar berseberangan besar sudutnya sama berarti. Nah, tinggal dihubungkan Q sama 112. Oh, berpelurus. Gitu ya. Kalau antum mau coba masing-masing boleh ya. Oke, ini yang aneh tulis satu aja ya. Cara yang lainnya antum eksplor sendiri. Ya. Semakin antum banyak mencoba ya, coba sendiri dan sendiri ya, akan terbuka jadinya ya. Ada yang mau tanyakan yang ini? Itu bertolak belakang nggak tadi yang Q sama F? Itu bertolak belakang kan? Q dengan? Itulah dekat 112, atasnya 112. Oh, sama, bentar, nih. Sama yang di sini? Ya. Iya, bertolak belakang. Kalau luar berseberangan, sudutnya sama nggak? Kalau luar berseberangan, sudutnya sama. Tapi ini sama ini bukan luar berseberangan. Ya, Apa? Luar sepihak. Luar sepihak. Nah, ujungnya kalau mau pakai ini, ya sini Q jadinya. Tetap. Bentar. Dalam sepihak itu sama nggak ini? Dalam sepihak itu beda. Oh, beda. Dalam sepihak itu jumlahnya 180 derajat. Oh, oke. Nah. Kalau sepihak beda. Kalau luar sepihak juga sama. Jadi yang besar sudutnya sama itu kalau dia bertolak belakang, sehadap, dalam berseberangan, luar berseberangan. Itu besar sudutnya sama. 4 macam sudut ini. Nah, kalau yang dalam sepihak, luar sepihak, berpelurus, itu jumlahnya 180 derajat. Dalam kalau sepihak, luar sepihak sama berpelurus. Iya, itu 180 derajat kalau sudutnya dijumlahkan. Ya. Kalau yang berpenyiku itu 90. Udah dibagi 3 macam itu aja. 90 derajat cuma satu, yang 180 derajat kalau dijumlahkan itu ada 3 macam ya. Berpelurus, dalam sepihak, luar sepihak, sama-sama sepihak gitu. Terus kalau yang sama ada 4 ya, bertolak belakang, sehadap, dalam berseberangan, luar berseberangan. Nah, kalau antum udah pahami itu semua ya, sekaligus posisi-posisinya itu yang penting. Ya, kita apalin dulu posisinya, baru tentang besar sudutnya. Oke. Lanjut ya. Nah, antum bisa lihat di sini. Besar sudut A1 yang di sini 3X plus 5. Yang B5 itu 5X min 65. Oke, perhatikan. Nah, hubungannya A1 dengan B1 itu hubungannya apa? Kita kan mencari nilai X ya. Tapi hubungannya apa mereka berdua? Sepihak. Luar pihak. Bukan sepihak. Ini dengan yang ini.
Sepihak. Hadap. Bukan, sehadap. Ya, sehadap maksudnya. Sehadap. Efek dari sehadap itu bagaimana? Besar sudutnya? Sama. Sama. Maka sudut yang A1 itu sama besarnya dengan sudut B5. Ya, tinggal kita masukin tuh aljabarnya. 3x plus 5 ya sama dengan 5x min 6. 5. Aneh buka dalam kurungnya langsung itu ya. Nah, jadinya kita pindah ruas ya, kita kumpulkan yang ada X-nya dengan yang ada X-nya, yang enggak dengan enggak. Nah, Aneh kumpulkan X-nya di sebelah kanan biar nanti nggak negatif ya. Berarti 3X-nya pindah ke sebelah kanan jadi 5X min 3X. Yang sebelah kiri 5 derajat min 65 pindah ke kiri jadi plus 65. 70 derajat sama dengan 2X. Nah, berarti mencari X itu 70 bagi 2. Berapa ini? 35. 35. Gitu ya. Jadi selain tahu posisi, hafal posisi bagaimana sahada, bertolak belakang dan teman-temannya, terus tahu juga tentang besar sudutnya bagaimana kalau posisi yang demikian itu. Ketambahan satu lagi adalah penggunaan aljabar. Ya, yang dulu pernah sampaikan aljabar ini nggak cuma dipakai di satu materi, tapi dia akan terus ya hampir di setiap materi itu ada. Ya, contohnya ini. Ya, ada juga x-nya n ya dan seterusnya. Aljabar ya, tapi ini aljabar yang sederhana. Bukan yang pakai apa kemarin? Apa? Yang x plus 1 dikalikan x plus 2. Enggak, di sini belum ya. Di sini masih yang sederhana. Oke, ada yang mau ditanyakan? Selesainya jam berapa sih, Ustaz? Ya, selesai jam berapa? Iya. Kalau di jadwal, nih, Aneh lihat, astagfirullah. Aneh lihat jadwal itu kalau selesai jamnya jam, Jam setengah 40 ternyata. Aneh kira 45. Habis ini ada soal, Ustaz. Habis ini. Ada dong. Oh, ada. Nggak ada. Ada yang mau tanyakan nggak ini? Enggak. Enggak. Ya. Habis Ustaz ini